Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Salahuddin dan rekan saya Afifah Qurratu Aini akan mempresentasikan makalah yang berjudul Hakikat Struktur dan Fungsi Dakwah sebagai Sistem. Secara hakikat, dakwah adalah suatu upaya yang dilakukan oleh manusia untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan serta mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem yang berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sedangkan dakwah dapat diartikan sebagai suatu kewajiban untuk mengajak manusia kepada jalan Tuhan dengan cara hikmah, mau'izah hasanah, dan mujadalah dengan ahsan. Aktivitas ini dalam prosesnya akan melibatkan unsur-unsur pokok dalam dakwah, yaitu dai, mad'u, pesan, metode, media, dan tujuan, dimensi, ruang, dan waktu. Terus langsung ke unsur-unsur penting dalam dakwah. Itu ada dai, mad'u, maudu, uslub, dan media dakwah serta tujuan dakwah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Afifah. Selanjutnya yaitu ada struktur dalam dakwah Islam. Yang pertama itu ada struktur dakwah Allah, yang kedua struktur dakwah Nabi, yang ketiga ada struktur dakwah umat Nabi, dan yang terakhir ada struktur dakwah kafir dan struktur dakwah syaitan. Selanjutnya itu ada hakikat fungsi dakwah. Hakikat fungsi dakwah yang ada dua. Yang pertama itu ada fungsi internal, yang kedua itu ada fungsi eksternal. Yang pertama, fungsi internal, yang pertama itu memperkuat keimanan dan ketakwaan umat Islam. Yang kedua, memperbaiki akhlak dan moral umat Islam. Dan yang ketiga, membentuk kepribadian muslim yang ideal. Selanjutnya ada fungsi eksternal. Fungsi eksternal yaitu yang pertama itu ada menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat umum. Yang kedua, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ajaran Islam. Dan yang terakhir, mendorong masyarakat untuk mengamalkan ajaran Islam. Selanjutnya kesimpulannya itu dakwah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan serta mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai unsur yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Nah, fungsi utama dan dakwah Islam yaitu memberikan penjelasan dan pemahaman kepada umat Islam agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menolak berbagai ideologi, paham, dan keyakinan hidup yang lainnya. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Fauzan ya. Pertanyaannya, apa saja fungsi dakwah sebagai sistem dan menyampaikan informasi, membangun moral, dan memperkuat identitas keagamaan dalam masyarakat. Dakwah sebagai sistem memiliki fungsi utama dalam menyampaikan informasi, membangun moral, dan memperkuat identitas keagamaan dalam masyarakat. Fungsi menyampaikan informasi. Dakwah berfungsi untuk menyampaikan informasi tentang ajaran Islam kepada masyarakat. Terus fungsi membangun moral. Dakwah berfungsi untuk membangun moral masyarakat. Moral masyarakat dapat dibangun dengan menyampaikan ajaran Islam tentang akhlak mulia. Selanjutnya itu fungsi memperkuat identitas keagamaan. Dakwah berfungsi untuk memperkuat identitas keagamaan masyarakat. Identitas keagamaan dapat dibangun dengan menyampaikan ajaran Islam tentang pentingnya keimanan, ketakwaan, dan persatuan umat Islam. Berikut ada beberapa contoh penerapan fungsi dakwah dalam menyampaikan informasi, membangun moral, dan memperkuat identitas keagamaan dalam masyarakat. Dalam menyampaikan informasi, dai menyampaikan materi tentang rukun iman kepada masyarakat. Terus ada lembaga dakwah menyebarkan informasi tentang bahayanya narkoba melalui media sosial. Terus dai menyampaikan materi tentang pentingnya persatuan umat Islam kepada masyarakat. Lembaga dakwah mengadakan kegiatan peringatan Hari Besar Islam. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Afifah. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya yaitu seperti apa sih muslim yang ideal itu? Muslim yang ideal itu muslim yang memiliki kepribadian yang sesuai dengan
ajaran Islam. Kepribadian muslim yang ideal meliputi aspek akidah, ibadah, dan akhlak. Contohnya itu seperti kita menjaga persatuan dan kesatuan umat dan bersikap toleran terhadap perbedaan. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ngapain ini, Bang?